Contohnya, kita ingin menguji grammar. Concord atau subject verb agreement ada 5%, kemudian tenses yang dimasukkan di dalam tes sebanyak 30%, prepositions 15%, comparison 20%, clauses 30%. Jadi totalnya 100%. Melihat ini, pembagiannya itu akan memudahkan kita untuk membuat tes karena kita sudah tahu porsi butir-butir soal yang akan dimasukkan. Jika kita membuat tes yang pendekatannya communicative approach, ini bisa juga dalam hal speaking. Silakan dibagi-bagi apa saja yang akan dimasukkan dalam tes tersebut. Silakan dibaca. Yang dibuat ini berdasarkan presentasi pentingnya butir-butir soal yang dimasukkan. There are two main problems of sampling anticipated. Ada dua masalah utama sampling yang harus diantisipasi oleh guru, yaitu representative samples related to the adequacy of coverage, the corresponding of test and teaching. Sampel yang menjadi perwakilan ini berkaitan dengan cakupan yang memadai. Contoh, kita mau memberikan tes kosakata buat siswa. Dalam silabus itu, siswa harus mampu menguasai 2.500 sampai 3.000 kosakata. Apakah kita memasukkan semua kosakata ini dalam tes? Tentu tidak. Jadi kita sebagai guru punya tugas untuk memilih kosakata, beberapa kosakata yang akan dimasukkan di dalam tes. Dan kosakata ini yang akan menjadi perwakilan atau mewakili keseluruhan kosakata. Cukup beberapa saja yang dimasukkan. Jika jawaban semua siswa benar, ketika mengisi tes vocab ini, berarti siswa mampu menguasai 2.500 sampai 3.000 kosakata. Yang kedua, the corresponding of test and teaching. Tipe tes harusnya sesuai dengan pengajaran sebelumnya atau kegiatan pembelajaran. Berarti, sebuah tes itu harus menggambarkan pengajaran kita dan mata pelajaran yang diikuti oleh siswa. Lanjut, masalah yang kedua adalah teachers' deviations or sins in testing. Penyimpangan-penyimpangan guru dalam tes. Atau kita bisa sebut dengan dosa-dosa guru dalam tes. Oke, apa saja penyimpangannya? Yang pertama, treating test as a punishment. Menjadikan tes sebagai sebuah hukuman, bukan sebagai alat yang bersifat membangun. Contoh, kita punya siswa yang agak berkelakuan buruk ya. Terus kita mengatakan ke dia, jika kamu berkelakuan buruk hari ini, kamu akan dapat tes besok. Ini masalah ya. Jadi adik-adik nanti yang akan jadi calon guru, jangan sampai kalian menjadikan tes itu sebagai hukuman buat siswa. Ingat ya. Terus masalah yang kedua, trapping the students in giving an incorrect answer. Menjebak siswa dengan memberikan jawaban yang tidak benar. Atau menjebak siswa dengan memberikan jawaban yang salah. Contoh soal-soal menganalisa kesalahan, sengaja membuat jebakan atau perangkap untuk siswa-siswa yang ceroboh. Hal ini harus dihindari. Hindari menjebak siswa dengan memasukkan soal-soal grammar dan kosakata yang belum pernah mereka pelajari atau belum pernah diajar oleh si gurunya. Tes yang diberikan itu tidak mencerminkan apa yang telah diajarkan oleh guru. Misal, di kelas guru mengajar speaking, tapi nyatanya ketika memberikan tes, memberikan ujian, yaitu berupa writing atau menulis. This is not good. Masalah ketiga ini adalah not returning the students' test papers. Kadang guru itu tidak mengembalikan lembar jawaban siswa. Ada beberapa alasan seperti guru mungkin belum memeriksanya. Kedua, mereka menunda untuk mengembalikan tes tersebut meskipun sudah diperiksa. Jadi, nantinya koreksi terhadap kesalahan, penjelasan mengenai kesalahan ke siswa tentang tesnya itu sudah tidak relevan lagi dan tidak memuaskan. Yang keempat, little knowledge on the part of teachers about the purposes and uses of available language tests and their role in language learning. Guru memiliki sedikit pengetahuan tentang tujuan dan penggunaan tes bahasa, dan juga mereka punya sedikit pengetahuan mengenai peran mereka dalam pembelajaran bahasa. Contoh, menggunakan teks
Yang nyatanya tes tersebut untuk yang beda level, kemampuan siswa yang beda level, lalu untuk populasi yang berbeda pula, untuk tujuan pengajaran yang berbeda.